Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Winasatria dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B dengan NIM PO 7134021171. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laboratorium bakteriologi, di mana yang akan saya jelaskan di sini mengenai pemeriksaan media maupun reagensia yang ada di dalam laboratorium bakteriologi. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih singkat mengenai apa itu laboratorium bakteriologi. Laboratorium bakteriologi ialah laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa atau sarana bagi mahasiswa untuk melakukan praktikum tentang jenis-jenis bakteri, teknik aseptik, sterilisasi, identifikasi bakteri yang terdapat pada makanan dan minuman dan menyebabkan penyakit pada manusia. Adapun tugas pokok dan fungsi laboratorium bakteriologi ialah yang pertama, mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan, baik oleh pusat biomedis dan teknologi dasar kesehatan maupun pusat lain yang berbasis laboratorium khususnya di bidang bakteriologi dan konvensional maupun molekuler. Yang kedua, melakukan investigasi berbasis laboratorium pada kejadian luar biasa berbagai penyakit yang diduga disebabkan oleh bakteri seperti kolera, difteri, dan pertusis. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja sih yang dilakukan di dalam laboratorium bakteriologi. Misalnya apa saja sih pemeriksaan yang dilakukan atau uji yang dilakukan dalam laboratorium tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada laboratorium bakteriologi yang kita cari atau yang kita uji itu ialah bakteri nih. Nah, biasanya sampel yang digunakan pada uji lab ini ialah dahak, feses, darah, urin, dan lain sebagainya. Adapun dalam reagen buatan sendiri terdiri dari yang pertama, bahan kimia anhidrat atau tidak mengandung molekul air yang digunakan untuk pembuatan larutan standar. Kalibrasi dan titrasi harus dikeringkan terlebih dahulu. Yang kedua, untuk garam hidrat mengandung molekul air cukup dikeringkan dalam desikator. Yang ketiga, pada waktu pengenceran harus diperhatikan kualitas aqueous yang dipakai. Yang keempat, larutan kerja sifatnya tidak tahan lama sehingga harus dibuat secukupnya sesuai kebutuhan. Yang kelima, wadah reagen perlu diberi label yang berisi nama reagen atau rumus kimia, tanggal pembuatan, dan taraf pembuat. Yang keenam, harus diketahui sifat bahan kimia yang dibuat. Yang ketujuh, penyimpanan untuk reagen tertentu mempunyai persyaratan khusus. Misalnya, tidak boleh terkena paparan cahaya, harus pada suhu ruangan atau suhu dingin, dan lain-lain. Adapun pada reagen yang sudah jadi atau komersial, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah yang pertama, etiket atau label wadah. Umumnya pada reagen komersial sudah tercantum nama atau kode bahan
bahan, tanggal produksi, dan batas kadaluarsa serta nomor batch. Yang kedua, batas kadaluarsa. Yang ketiga, keadaan fisik. Dalam keadaan fisik ini, kemasan harus dalam keadaan utuh, isi tidak mengeras dan tidak ada perubahan warna.